orang-orang kaya dalam bacaan pertama hari ini yang tidak memberikan hak sepenuhnya kepada para buruh yang seharusnya menerimanya. Karena apa? Karena kekayaan itu juga membawa orang bisa menjauh dari kerajaan Allah. Dari saudara, di mana Anda meletakkan rasa nyaman Anda? Apakah pada harta, pada kekuasaan? Apa yang pertama di masa-masa pandemi ini yang terbersit ketika Anda bicara tentang uang? Ketika orang bicara tentang harta, apa yang terbersit dalam perasaan Anda? Nyaman, khawatir, cemas, atau Anda melihatnya sebagai sebuah peluang untuk melayani Tuhan dan sesama? Jadi, saudari-saudara terkasih, Injil hari ini memang mengajak kita untuk sungguh-sungguh memiliki kemampuan yang sangat penting dalam masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri. Mari kita mohon kepada Tuhan rahmat khusus, terutama untuk keterikatan-keterikatan khusus yang mungkin saat ini masih Anda miliki. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, terutama melalui Yesus yang telah mengorbankan diri dengan memberi tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita, supaya kita juga dilepaskan dari keterikatan-keterikatan tertentu. Amin. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, menunjuk kepadamu, dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya teribawa, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Kamis Pekan Biasa yang ke-7. Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang pentingnya disiplin hidup rohani. Ia telah menjanjikan surga bagi kita. Ia telah memberikan surga itu bagi siapapun. Tetapi ia juga ingin supaya kita menjaganya sampai nanti kedatangannya, sehingga kita didapatinya tanpa bercacat. Saudari-saudara terkasih, ketika pertemuan atau pembelajaran di masa pandemi ini dilakukan secara daring, ada banyak orang tua yang mengeluh tentang disiplin putra-putri mereka dalam mengikuti pembelajaran. Memang pada akhirnya prestasi anak-anak mereka anjlok karena mereka kurang disiplin. Ketika orang kurang disiplin, maka akan muncul yang disebut istilahnya diselipin. Ketika orang tidak disiplin, akan ada banyak aktivitas-aktivitas lain yang mengganggu dan membuat ia tidak fokus pada tujuannya. Disiplin bukan hanya dalam kehidupan kita setiap hari, dalam kehidupan pekerjaan dan keluarga, tetapi juga sangat penting dalam hidup rohani. Maka pada hari ini, rangkaian pepatah-pepatah yang diungkapkan oleh Yesus, ungkapan-ungkapan yang singkat, namun cukup padat, berisi, tapi juga kadang menyengat, lalu kemudian menyadarkan kita tentang betapa pentingnya bagi setiap pengikut Yesus untuk mengendalikan diri mereka. Dikatakan tentang bahaya untuk menyesatkan orang-orang beriman yang masih muda, yang masih bersemai, yang masih sedang bertumbuh. Bahaya bagi orang dewasa adalah ketika mereka berusaha untuk menyesatkan ini. Dan ini telah terjadi dalam perjalanan sejarah Gereja Kristus, bahwa ada penyesat-penyesat yang selalu bekerja, terutama untuk mengambil iman yang sedang bertumbuh dalam diri orang-orang yang sedang bertumbuh dalam kepercayaannya. Lalu kemudian Yesus masuk dalam tusukan yang kedua ketika ia berkata, jika tanganmu, kakimu, matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik engkau bermata, berkaki, bertangan satu masuk dalam surga, daripada keduanya utuh masuk ke neraka. Tentu kita tidak menafsirkan ini secara hurufiah, secara apa adanya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus ialah hendaklah kita memotong apapun yang mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Ataupun
yang menarik kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Potong. Kita harus belajar untuk memotong itu semua. Yesus memang telah mengubur cacing-cacing itu ketika ia telah mati dan bangkit untuk kita. Tapi ada kalanya para saudara kita memelihara cacing itu. Sehingga cacing itu lalu berkembang dan bertumbuh. Dan berkembang biak dalam kehidupan kita. Akhirnya kita tampak seperti orang yang belum ditebus. Tampak seperti kita lebih sebagai orang-orang yang dikuasai atau diperbudak oleh nafsu-nafsu duniawi. Maka berbau ancaman memang perkataan Yesus. Api yang tak terpadamkan itu memang benar-benar ada. Yesus bukan sekedar menakut-nakuti kita, tetapi untuk menyatakan bahwa realita itu menjadi alasan bagi Yesus untuk memperingatkan kita semuanya. Maka Yesus dalam Injil hari ini mengatakan, hendaklah engkau memiliki garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Garam itu memberi rasa, garam itu memberi manfaat. Garam itu adalah kata-kata hikmat, pikiran-pikiran yang baik, dan perbuatan-perbuatan yang bajik, yang selalu kita telurkan, kita tampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Milikilah itu. Supaya perkataan kita jangan sampai melukai orang lain, perbuatan kita jangan sampai menyakiti perasaan orang lain, membuat mereka terluka atau dendam, marah kepada kita. Maka para saudara, disiplin hidup rohani ini, itu diibaratkan seperti sebuah sungai yang mana dia harus memiliki dinding yang kokoh kiri dan kanan. Dan itu terarah nanti pada suatu tempat, suatu titik di mana nanti akan turun ke bawah dalam rupa air terjun yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi Anda bisa bayangkan kalau dinding sungai kemana-mana, maka airnya juga tidak akan kemana-mana, tidak akan mengarah pada suatu apapun. Maka disiplin hidup rohani ialah soal pembatasan pikiran kita, sehingga pikiran ini bisa menjadi kemudi ya, bagi kereta kita, supaya kita terdorong untuk sampai pada kerajaan Allah, karena kita mampu untuk mengendalikan diri kita, mampu mengendalikan mata kita, kaki kita, dan tangan kita. Malah sebaliknya, kita menggunakannya, mengarahkannya pada nilai-nilai kerajaan Allah, pada nilai-nilai kebaikan yang sesuai kehendak Tuhan. Contohnya para saudara, dalam bacaan pertama, Yakobus berbicara lagi tentang bahaya harta, bahaya kekayaan. Bahkan tadi dalam refren Mazmur Misa kemarin dan hari ini kembali diulangi. Karena betapa pentingnya kita menghayati kekayaan. Karena dalam kekristenan, orang kaya itu bukan orang yang memiliki banyak, tetapi orang yang memberi banyak. Oleh karena itulah, Yakobus memperingatkan orang-orang kaya dalam bacaan pertama hari ini, yang tidak memberikan hak sepenuhnya kepada para buruh yang seharusnya menerimanya. Karena apa? Karena kekayaan itu juga membawa orang bisa menjauh dari kerajaan Allah. Saudara-saudara, di mana Anda meletakkan rasa nyaman Anda? Apakah pada harta, pada kekuasaan? Apa yang pertama di masa-masa pandemi ini yang terbersit ketika Anda bicara tentang uang? Ketika orang bicara tentang harta, apa yang terbersit dalam perasaan Anda? Nyaman, khawatir, cemas, atau Anda melihatnya sebagai sebuah peluang untuk melayani Tuhan dan sesama? Jadi, saudara-saudara terkasih, Injil hari ini memang mengajak kita untuk sungguh-sungguh memiliki kemampuan yang sangat penting dalam masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri. Mari kita mohon kepada Tuhan rahmat khusus, terutama untuk keterikatan-keterikatan khusus yang mungkin saat ini masih Anda miliki. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, terutama melalui Yesus yang telah mengorbankan diri dengan memberi tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita, supaya kita juga dilepaskan dari keterikatan-keterikatan tertentu. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wahai-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Kau datang. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, dan diberkatilah saudari-saudara sekalian, keluarga Anda dimanapun mereka berada, pekerjaan dan karya perutusan Anda hari ini, oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.